Ya, puji Tuhan, haleluya. Saya selalu berdoa untuk kita semua. Kiranya semua, siapapun saudara yang menyaksikan video ini, saudara benar-benar dilawat, dijamah Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang puasa yang benar. Puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti apa puasa yang benar dan seperti apa puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang puasa, maka puasa adalah pada umumnya tidak makan dan tidak minum. Ada yang melakukannya selama 24 jam, tapi ada juga yang melakukannya selama 3 hari. Ada yang melakukan puasa selama 1 minggu, bahkan ada yang melakukan puasa selama 1 bulan. Nah, tentu puasa, pada intinya puasa adalah bagaimana seseorang tidak makan dan tidak minum. Namun pertanyaannya adalah bagaimana puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan melihat dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 dan seterusnya. Saya akan baca untuk kita semua. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saudara perhatikan ayat yang kita baca barusan. Bangsa Israel mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Mereka berseru dan mereka berpuasa. Mereka tidak makan dan tidak minum. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak diperhatikan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ya, mereka tidak diindahkan. Waktu mereka melakukan puasa, waktu mereka melakukan puasa bersama di hadapan Tuhan, Tuhan katakan dia tidak mengindahkan puasa mereka. Ada apa dengan bangsa ini? Tentu kalau kita berbicara tentang puasa, kita berpuasa tentu itu baik, ya. Tapi ada hal-hal yang penting yang kita tidak boleh abaikan saat kita berpuasa. Yang bangsa ini abaikan ketika mereka berpuasa adalah yang pertama. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya waktu mereka berpuasa, mereka hanya melakukan urusan mereka sendiri. Ya, mereka menjalankan puasa, tetapi mereka di dalam kehidupan mereka setiap hari, yang mereka pentingkan adalah urusan pribadi. Urusan mereka sendiri, semuanya kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan Tuhan. Inilah puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana seseorang melakukan puasa, tetapi di sisi lain dia mengabaikan kepentingan Tuhan. Dia mengabaikan kehendak Tuhan, dia mengabaikan kebenaran. Dan dia melakukan segala sesuatu hanya untuk urusan kepentingan diri sendiri. Kalau mereka punya usaha, berarti mereka hanya waktu berpuasa mereka sibuk dengan usaha mereka. Sementara mereka tidak punya jam-jam doa mungkin. Hati mereka tidak berpaut kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan mereka memaksa para buruh mereka untuk bekerja dengan mereka. Dan itu yang pertama, ya. Dan yang kedua, waktu mereka menjalani puasa, mereka berkelahi serta mereka meninju orang lain. Ini dia. Inilah puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa puasa mereka tidak diterima oleh Tuhan? Tuhan tidak memperhatikan mereka ketika mereka berpuasa. Tuhan tidak mengindahkan mereka dari tempat yang maha tinggi ketika melihat mereka berpuasa. Yang mereka lakukan adalah, yang pertama mereka mengurus urusan pribadi. Yang kedua, mereka berkelahi saat berpuasa. Bahkan mereka tinju akan sesama mereka. Artinya ada kebencian dalam hati mereka. Ada kepahitan, ada sesuatu yang mereka lakukan untuk lain.
orang lain. Sesuatu yang mereka lakukan adalah sesuatu yang merugikan orang lain. Orang-orang di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka meninju orang lain. Bahkan mereka berkelahi, bertengkar. Ketika engkau berpuasa, tapi kalau hatimu dipenuhi dengan kebencian, hatimu dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan iri hati terhadap sesamamu, maka saya mau katakan melalui firman Tuhan, puasamu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puasamu tidak diperhatikan dan tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang engkau doakan, sehingga apapun yang engkau rindukan saat engkau berpuasa, maka Tuhan tidak akan pernah mendengar dan Dia tidak akan pernah jawab doamu. Lakukan puasa dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lakukan puasa yang di mana hati kita bebas dari kebencian, hati kita bebas dari kemarahan, hati kita bebas dari iri hati. Itu puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, ketika engkau melakukan puasamu, lakukanlah puasa itu tanpa kemarahan dan tanpa kebencian. Dan jangan lupa, waktu engkau puasa, lakukan sesuatu untuk Tuhan dan lakukan sesuatu untuk sesamamu. Bukan mengurus kepentingan pribadi, tapi semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.